Oke, Brody, welcome to Bro Podcast. Baik lagi bersama gue, Marong. Lama juga nggak podcast nih. Nah, alhamdulillah hari ini gue kedatangan tamu orang yang sangat spesial. Spesial ya. Waduh, keren gue spesial. Pokoknya ini tamu luar biasa banget. Dia apa ya? Seorang yang sangat terpesona. Ini kalau nyanyi lu mah ada aja. Ya pokoknya mari kita sambut Sandi. Yoi. Hai. Oke, Sandi, gimana kabarnya? Sehat? Wih, Yoman. Wih, kayaknya topik keren tuh. Itu boleh nyolong di mana itu? Tangga sebelah. Wih. Gue heran, wih, bisa kenal-kenal sama anak-anak Bako Racing nih. Iya nih. Kenal dari mana? Suatu kebanggaan sih. Kenal dari mana awalnya? Ya awalnya sih sempat jelajahin tempat-tempat kopi aja. Wih, kedai ya, nongkrong-nongkrong di kafe-kafe gitu ya. Karena Wih. aku tipikal orang yang suka kopi. Wih, Yoman, keren. Oke. Kan pas lagi opening, lagi renovasi juga udah bakalan datang ke situ. Oh, yang waktu Ten Brother itu ya, yang waktu Ten Brother lagi apa istilahnya renovasi. Kamu juga udah mengetahui berarti ya? Wih, luar biasa, ternyata pelanggan setia nih. Iya, ternyata pelanggan setia Ten Brother. Nah, alhamdulillah Bako Racing kami ada tempat tongkrongan buat yang menurut gue asik banget. Kita bikin buat tongkrongan, yaitu namanya Ten Brother. IG-nya apanya di bawah ini ya. Ten Brother, pokoknya kalian buat nongkrong, buat akustikan, kalian punya suara emas, datang ke kedai kami, kedai Ten Brother. Oke? Nah, oke, Sandi, kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Saya banyak nanya-nanya sama Sandi, nggak apa-apa? Santuy. Yoi, ya buat santuy kan, santuy. Santai. Oh, santuy itu santai gitu. Ada santuy si Yogi santuy. Anakku udah nggak ada namanya Yogi santuy. Asli dari mana? Aku asli dari Pandeglang, lahir di Pandeglang, cuma tinggalnya di Rangkas gitu. Oh, tinggal di Rangkas Bitung. Oh, merantau udah lama di Jakarta? Dari kelas 3 SD sudah mulai pindah ke Jakarta. Tapi keluarga asli? Ada orang Pandeglang, orang Rangkas. Orang Sunda berarti ya? Berarti bisa dong Sunda? Bisa, cuman kalau untuk ngomong bahasa Sunda kayak berlawanan itu susah. Karena udah vakum. Oh, udah lama Jakarta ya, di Jakarta ya. Bukan Jakarta. Kalau anak Jakarta kan itu, awas nyebreng kan gitu. Iya, nyebreng kan gitu. Udah Jakarta gitu loh. Iya. Orang makan pais jengkol juga Jakarta mah pais jengkel. Iya, benar. Oke. Katanya tinggal di komplek Kerawang. Emang di Jakarta ada komplek Kerawang ya? Komplek Kerawang sih. Oh, lebih komplek tepatnya Kerawang. jalan ke komplek Kerawang. Itu di mana? Di Jakarta kan? Iya. Enggak, maksud kenapa kok di Jakarta ada? Itu sama dengan sesuai podcast kita, Bako Racing original Kerawang. Wih, makanya pas ngedenger di Jakarta ada komplek Kerawang, apa bener gitu? Bener, emang ada? Benar. Karena di situ penduduknya rata-rata semuanya 85% itu orang Kerawang. Berapa apa sih asal-masal bisa di sana gimana? Jadi bapak tuh ngerantau kerja di Jakarta, buruh, terus kayak jarang pulang juga ke kampung. Karena dulu aku sekolahnya di kampung, terus jarang ketemu juga, jarang komunikasi karena kan dulu nggak ada teknologi kan. Tapi udah punya rumah di Jakarta apa gimana sekarang? Aku ngontrak sama mama. Oh, ngontrak sama mama. Oh, kalau bahasa Jakarta katanya kalau ngomong bokap, nyokap tuh bonyok ya. Bonyok kok kayak digebukin sama ini kita kayak habis maling topi. Digebukin dong. Oh, bonyok masih kumplit ya? Iya kan? Enggak. Oh, papa sudah di tempat yang layak. Oh, udah sama mama doang. Udah meninggal. Innalillahi. Semoga almarhum selalu sunul timah. Sorry, nggak tahu ya kan.
Pokoknya selalu diterangkan dalam kuburnya. Amin, Oke. amin, amin, amin. Semangat buat Sandi, oke? Pokoknya. Thank you. Nah, menurut catatan buku Pak Om Sandi, wih, Pak Oman Sandi ini kameramen ada aja nih, Bang. Saya lebih bingung. Bikinnya Pak Oman, coba Oman tuh apaan coba kameramen kurang ajar emang kayak gini. Menurut catatan buku Pak Oman Sandi ini pernah kerja di Resto Babi. Gimana ceritanya tuh? Ya, jadi dulunya awal pertama kali ngerintis kerja di restoran tuh SMP sih. Karena SMP kan masuk pagi, pulang siang. Karena aku tuh orangnya nggak betah di rumah. SMP di mana? SMP-nya di Gang Masjid Al Munawar. Gang Masjid Al Munawar. Berarti di sini dong. Di deket gudang sini ya? Iya, Oh, emang ada SMP sih? itu MTS. Oh, MTS. Berarti sekolah MTS. Oh. Terus, Jadi- terus sekolah MTS di situ, terus bisa kerja di Resto Babi itu gimana? Iya, jadi aku tuh tipe orang yang nggak betah di rumah. Jadi pas meluangkan waktu kosong, jadi ikut temen sama kerja aja. Oh, lama itu di Resto. Sampai lulus sekolah SMP. Untung nggak kayak Babi ya. Iya sih, karena emang kita belum bikin produknya juga gitu. Sorry kita emang gini lah ya, Iya. canda-candaan lah. Jangan dimasukin ke pujit. Apa tuh Bukan, artinya? jangan dianggap bercanda lah. Oke. Oh, itu lumayan lama berarti ya di Resto Babi ya. Sampai apa tuh, maksud dari pertama masuk itu bagian apa? Dulu pertama kali aku masuk dunia restoran itu dunia steward. Gak ngerti ribet apa tuh. Steward itu Pas cuci saja piring. ribet saya. Cuci piring. Oh, Ya, cuci Jadi piring. bagian nyuci piring, nyuci peralatan masak sampai closing. Oh, cuci piring, Iya. terus Ya, awalnya pertama kali steward dulu, terus nggak lama kayak lagi. makanan gitu mungkin ya? Apa sih? Nggak lama lagi karena jiwa penasaran aku lebih dalam dibandingkan ilmu yang udah dikasih gitu sama partner, jadi kayak mau mencoba aja sih. Nah, awalnya terjun ke dunia waiters. Waiters. Iya. Waiters. Yang ngasih makanan. Oh, yang ngasih Ngelayanin tamu, pelayanan tamu. Waiters menyambut itu. tamu, Hmm. menyambut tamu, terus nawarin menu, nawarin produk knowledge-nya juga, Wih, upselling juga. berarti itu dari SMP, maksudnya dari Sanawiyah masuk ke Resto Babi itu sampai Ke jenjang kasir, lumayan berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. Jadi setahun steward, setahun waiter, setahun kasir. Wih, mantap, luar biasa. Patut dicontoh nih, anak-anak Bako Racing. Pokoknya kalian jangan pernah patah semangat. Wih, keren bukannya kayak Harus gini. dong, harus semangat. Iya, harus. Itu luar biasa. Ada tahapan ya, berarti kan tahap ini, terus tahun berikutnya tahap ini. Nah, kerja tuh harus kayak gitu. Luar biasa, keren sumpah. Kalau kerja ada tahapan, ya istilah ada kepuasan untuk diri Iya, kita ya, betul gak sih? Benar. Kayak gitu yang saya alami pun kayak gitu. Nah, berarti dari SMP tahun Tahun 2012. usia berapa ya dulu? 16, 14, 15, 15, 15, 16, 17 ya. Sekarang udah usia 23. setelah di resto ini, Resto Babi ini, kamu kemana lagi? Tetap ke dunia resto juga. Oh, tetap di dunia resto gitu kan. Tapi restorannya tuh beda. Hmm, Chinese food. Chinese food. Wih, berarti di bidang makanan kamu udah oke ya. Berarti nanti kapan-kapan kita nyobain makanannya nih. Jangan nyobain sandinya ya. Aduh, bahaya nih. Bahaya nih. Tapi lumayan lama berarti ya, 3 Iya. tahun di resto di Anda Chinese. Chinese aku 2 tahun. 2 tahun di sana juga. Tapi langsung masuk ke bagian kasir apa dari bawah juga? Aku memundurkan diri untuk jadi server lagi. Oh, terus gimana? Ya sama seperti layaknya aku kerja di restoran babi guling aja sih. Oh, Karena mungkin kan kita selama bertahun-tahun itu kan tahu nih kayak step by stepnya di restoran itu kayak gimana. Jadi pas aku masuk ke dunia restoran sorry. lagi tuh, Kok saya jadi ngikutin gini ya? jadi pas masuk ke dunia restoran lagi tuh ya aku ngambil ilmu yang dari yang pernah aku kerja. Tapi dari pokoknya pertama SMP Sanawiyah juga kamu udah kerja di restoran-restoran gitu ya. Terus pindah ke restoran lagi gitu kan. Nah, pengalaman itu setelah di itu kemana lagi tuh? Setelah di Chinese itu? Abis Chinese aku langsung ke Shishipe, makanan Jepang. Pertama resto babi, terus Chinese food Chinese food, sama sushi.
Sushi, masakan Jepang. Itu kamu apalagi tuh di situ? Aku leader di situ. Leader. Leader waiters. Wih, keren. Leader, seorang Sandi berarti punya pengalaman menjadi leader. Saya baru tahu malah. Suatu kebanggaan. Wih, luar biasa itu. Keren, keren. Keren, leader apa? Leader waiters. Waiters, masakan Jepang apa nama disebutnya tadi? Sushi. Sushi. Susis. Oh, wow, wow, susis. Aduh, sorry di sini. Ya, sambil canda-candaan kan, Oke, ya kan. iya. Daripada serius ngapain ya kan? Iya. Karena kita tuh buat podcast ini tujuannya untuk apa ya? Siapa tahu kan orang-orang senang yang tadinya nonton podcast ini, lumayan nih buat hiburan kayak gitu sih tujuannya. Siapa tahu banyak orang yang seneng lah gitu. Amin, amin, amin. Gitu sih. Amin, amin. Nih sorry nih, saya mau nanya ke kepribadian gak apa-apa ya? Waduh, kayaknya agak berat ya. Agak berat saya buat dijawabnya nih. Agak kepribadian gak masalah. Aman ya tapi ya? Aman. Oke, aman. siap. Aman. Saya lihat Sandi kan agak lemah gemulai gitu kan. Ya. Ini kayak gini tuh emang dari dulu atau ada kejadian yang buat Sandi jadi gemulai, apa karena pergaulan, apa memang dari kecil udah agak-agak gemulai gini kan gitu. Nggak, jadi ceritanya tuh ini aku ceritain tentang keluarga dulu ya. Oke, sebelum siap. ke tentang dukanya. Jadi di keluarga aku tuh semuanya cewek. Semuanya cewek, nggak ada yang cowok. Nah, pas mama aku ngandung aku tuh niatnya mungkin cewek lagi gitu. Feeling bapak sama mama tuh feeling cewek lagi. Karena udah putus harapan gitu kan. Mereka sudah berdoa untuk minta yang laki karena dari saudara ke saudara tuh cewek semua. Dan aku anak laki-laki yang satu-satunya. Nah, awalnya pun juga sempat dibilang sama suster kan di rumah sakit, ini ketuker atau enggak gitu. Ketuker bayi di itu rumah sakit atau enggak, karena emang namanya sama tanggal lahirnya pun sama. Terus? Nah, akhirnya agak sedikit nggak terima sih. Di keluarga itu agak sedikit nggak terima, jadi kayak merasa kekucilkan gitu. Nah, dari situ beranjaklah ke dewasa lah ya. Ke ABG dewasa lah bahasanya. Aku sebenarnya lebih senang sama teman-teman cowok sih. Oh, lebih senang sama cowok, terus? Nah, nggak tahu kenapa semenjak aku punya temen cewek, mereka ngakrapin aku, jadi kayak jiwa aku tuh, oh yaudah, maksud aku gini loh, gue 50 ke cowok, 50 ke cewek, gitu. Tapi lebih kebanyakan itu nggak ke cewek dibandingin ke cowoknya gitu. Tapi kalau persennya itu cewek sama cowok 40, cewek 60. Ntar pacar cowok juga, cewek juga enggak? Cewek dong. Oh, cewek. Punya masa depan dong. Iya. Mas. Oh. Cuman fisik ya, maksudnya dari fisik aja gitu ya, gemulai gitu kan. Sandi ini anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga berapa saudara? 3 saudara. Oh, anak bontot. Oh, pantesan anak bonyok ya. anak bontot, kesayangan lah gitu kan, iya, anak kesayangan gitu kan. Berarti kakak cewek. Yang maksud yang pertama udah nikah apa sama di tempat yang lain. Di tempat yang lain yang lebih nyaman. Innalillahi, meninggal juga. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua masih ada. Oh, berarti yang ketiga udah rumah tangga juga. Jadi aku anak yang terakhir. Berarti di saat ditinggalin oleh bapak itu di saat umur berapa tuh? Umur 17. Umur 17 berarti udah masih paham ya? Masih paham bapak ya? Gitu. Maksudnya udah mengenal banget lah. Kalau adik saya dulu ditinggal sama almarhum bapak tuh dari kecil banget. Karena saya juga masih SD dulu. Sama lah, saya juga anak yatim. Tapi jangan pernah putus asa. Justru dari dulu kita anak yatim, bagaimana caranya harus bisa membahagiakan anak yatim kan gitu. Iya, man. Pas bertemu dewasa kan terbawa suasana mungkin ya. Iya, benar. Karena terlalu pertama bergaul sama cowok nih. Terus makin dewasa kan pernah ada momen kenal sama cewek gitu kan. Itu sahabat mungkin ya. Maksudnya jadi kayak lebih nyaman ke cewek apa gimana? Begitu maksudnya? Enggak sih, maksud aku kalau temen tuh ya sebatas temen.
Kalau menurut aku pribadi, tapi kalau sahabat ya sahabat, tapi kalau misalkan pacar ya pacar gitu. Oh, Jadi aku bisa ngebedain sih sama diri aku sendiri. Oh ini yang teman, ini sahabat gitu. Oh ini pacar gitu. Jadi kalau sama pacar ya beda, sama sahabat beda, sama temen beda. berarti video next berikutnya harus bawa cewek kamu Oh dong ya? boleh. Yo, iya, harus bawa ceweknya biar buktikan nanti. Boleh. Kan si kameramen ini katanya bahasanya ntar ke cowok suka, ke cewek suka, ya kan, gitu kan. Itu sebenarnya sempat terjadi sih. Maksudnya Oh. bukan akunya yang Nah. suka sama si cowok itu, tapi Nah. cowok itu yang suka sama aku. Di Oh. dunia restoran juga. Oh, di dunia restoran. Oh, sempet lah gitu pernah ini. Itu gimana semua asalnya tuh? Agak sedikit geli juga sih kalau ingat momen itu. Heeh. Nah, jadi suatu ketika pas aku jadi leader di Sushi Pay itu, ada, maksudnya dunia kita kan emang dunia udah nggak sehat ya. Heeh. Banyak kayak dunia kaum yang melawan takdir, Oh, iya, ibarat iya. kata gitu. Terus? Kayak dunia LGBT atau homo atau segala macem Iya. gitu. Nah, aku nggak tahu nih anak ini, aku pikir ya aku tuh nganggap dia kayak teman aja gitu. Maksudnya kayak partner kerja, teman biasa, sering nongkrong, sering hangout, sering makan, sering nonton. Berarti itu gitu anak kan. buah kamu dong ya? Kenapa? Termasuk anak buah kamu dong? Dia kalau kamu- kasir. Oh, kasir. Iya. Ya. Oh. Nah, Terus aku pikir kayak ya udah aku sama kayak teman-teman aku aja gitu. Ya nongkrong bareng, ngopi bareng, minum bareng gitu kan. Ternyata di satu sisi teman aku bilang, jangan terlalu akrab sama dia. Karena selama ini tuh dia nyimpan rasa sama lu. Ah, wah serius tuh. Kayak kaget gitu kan, wah ini orang gila gimana? Dia cowok loh gitu, gue cowok. Ya kali, batang sama batang gitu kan. Ibarat kata, nanti adu perang gitu. Iya. Adu apa? Parang. ya Dug. makanya itu. Nah, maksudnya kayak aku juga nggak terlalu percaya juga sama temen aku gitu, karena emang dunia restoran kan maksudnya berkata kayak dunia persenggol-senggolan Ya, gitu kan. betul. Nah, jadi kayak nggak terlalu mempercayai omongin temen aku. Jadi pas beberapa hari diajak nginep, ya udah kayak aku nginep di rumah temen-temen aku aja gitu. Maksudnya nggak pernah menyimpan sesuatu untuk gimana gitu sama Nah, si semenjak temen aku ini. kamu mengetahui bahwa dia pernah ada rasa sama kamu gitu kan, misalnya bukan pernah ada, temen kamu bilang bahwa dia tuh ada rasa. Ya gimana ya, sebelum aku tahu dia kayak gitu ya masih kayak teman aja, masih biasa aja, kayak normal aja gitu. Pas tahu dia kayak begitu ternyata suka, aku jadi ilfeel. Oh. Maksudnya di kerjaan aku ini kan kontrak nih, kontrak aku itu 1 tahun. Sebelum 1 tahun itu udah pengen buru-buru habis. Ya. Kayak nggak mau ketemu orang ini, atau enggak gimana caranya ngatur strategi biar orang ini tuh keluar gitu. Aku sempat pikiran jahat karena kayak jijik aja gitu, kayak risih. Pantesan selama ini kayak ini anak istirahat ini bareng, makan bareng, segala bareng gitu. Kirain kayak ya udah biasa normal gitu, tapi ada sesuatu di balik Tanda tanya lah ya, ada tanda tanya lah. Setelah di Susis ini terus kemana? Dunia admin. Widih, admin apa nih? Yang lagi booming ya. Admin apa Yang nih? sering dimenjanjikan. Pernah di bidang admin pun pernah. Lumayan lama di admin. 6 bulan. 6 bulan di admin. Oh. Sekarang udah enggak. Karena ya gitu. Karena ya tahu lah, kameramen juga tahu ya. Paham ya? Kayaknya kameramen juga korban-korban. Ya enggak sih? Korban-korban kan nih? Alumnus. Berarti sekarang masih santai lah ya, maksudnya nggak ada kerjaan, makanya sering nongkrong-nongkrong di kedai. Nah, Brody, kalau seandainya ada yang mau butuhkan leader tentang resto ya, ini lumayan pengalaman berarti Bisa ya. banget. Bisa. Waiter, server, steward boleh hubungi. Tinggal kontak aja nomor ini ya nih. Ya. Weh, tenang bukannya. Sambil promosi kita. Siapa tahu ya. Iya, yang mau endorse di restoran boleh. Siapa tahu kan di restoran-restoran yang dulu Sandi kerjakan ya kan, menonton kan kita nggak tahu kan. Di mana aja tuh dulu kerja? Di daerah PIK semua. Di daerah PIK. Oh, semuanya di daerah PIK. Oh, Pantai Indah Kapuk juga. Berarti yang pertama di PIK, yang kedua pun di PIK, yang ketiga di PIK. Luar biasa kejadian terberat atau terburuk apa yang pernah dialami? Maksudnya ya kejadian yang bikin Sandi berat, yang paling terburuk di kehidupan. Pernah dijebak sama orang. Dijebak bagaimana tuh? Dijebak jadi mereka tuh di kaum dunia LGBT kayak gitu. Jadi dulu aku tuh sempat, aku kan penggemar kopi nih.
Wah, pengen. ngomong kopi, dan aku tuh bergaul tuh sama siapa aja kan. Betul. Maksudnya kayak aku tuh orangnya humble, care sama semua orang, kayak ya udah, maksudnya aku kayak selagi kamu mau berteman sama aku ya aku juga mau berteman sama kamu gitu. Jadi sempat di apa ya, maksudnya Ya dijebak gitu. dijebak gitu. Jadi aku beli kopi. Nah, kebetulan teman-teman aku banyak di situ, dan aku juga nggak tahu kalau mereka tuh dunia itu beda sama aku gitu. Jadi aku pesan kopi. Nah, kebelet kencing, jadi aku tinggal. Nah, di dalam kopi itu aku tuh ada sebuah kayak racikan kayak gitu. Nggak tahu itu racikan apa ya. Pokoknya nggak sadar kayak gitu. Kayaknya kalian pernah deh nyobain kayak gitu. Kopi cyanida. Nggak tahu, maksudnya cyanida mati dong. Mati dong gue. Ada Ya. kopi cyanida yang keren. Komunitas pria siap nikahin janda. Asik. Wah, boleh. Kata-katanya boleh tuh. Iya, kopi cyanida. Ya. Oh, Balik lagi pernah ke- terus nggak sadar itu kan berarti nggak ngeh ya? Ya, jadi aku Setelah nginap. sadar, Aku maksudnya aku dibawa di tempat kosan dia. Jadi dia tuh kayak mepet-mepetin aku. Kayak ibarat kata kayak mau nyari duit atau emang bener mau ngejatuhin. Itu bener-bener aku nggak tahu. Jadi pas aku tidur, aku tuh udah keadaan telanjang. Kayak gitu. Tiba-tiba kayak ada bekas, kirain kayak nyamuk kayak segala macem gitu ya, namanya masih logo ya. Masih pola nggak tahu kan. Masih logo dulu tuh. Maksudnya kayak bergaul ya bergaul aja gitu. Umur berapa? Umur 15-16an itu. Oh, yang waktu itu. Iya. Terus? Nah, nginep, keadaan aku tuh udah telanjang. Udah benar-benar telanjang. Setelah sadar itu kamu? Iya, pas bangun-bangun kayak, kok gua telanjang gitu. Maksudnya kanan kiri aku pun juga yang cowok-cowoknya juga pada telanjang gitu. Maksudnya kayak, ibaratnya kalau pakai celana dalam bisa oke lah gitu kan. Karena cowok pasti gerah dong gitu kan kalau pakai baju. Karena aku juga tidur biasanya nggak pakai baju sih. Cuma pakai celana boxer doang gitu. Ini benar-benar nggak sama sekali. Nah, tiba-tiba dikirain tuh ini nyamuk. Jadi di sini tuh nyamuk. Garuk kan agak merah gitu ya. Nah, berbekas lah. Nah, sempat orang tuh nanya, kok itu di sini kamu ada tanda merah bekas ngapain gitu. Mama udah mulai curiga kayak gitu, kayak enggak, mama nggak ngapa-ngapain gitu, orang semalam nginep kok gitu. Tapi nggak ngasih tahu ke mama kalau kejadian itu. Nah, tapi di kejadian sebelum pulang mama tanya-tanya itu, pas aku bangun itu ada sebuah tisu, gumpalan tisu. Menurut aku kayak nggak lazim banget, maksudnya tisu kok digemuk-gemuk kayak gitu kayak yaudah mungkin ingus atau gimana gitu kan. Ya dia mikirnya kayak masih positif tinggi aja, cuma mikirnya kayak gue bisa tidur telanjang, mereka juga pada telanjang gitu. Dan nggak tahu kejadian itu, tiba-tiba salah satu temen aku ada yang ngirim video ke keluarga aku. Ngirim apa? Ada ngirim video ke keluarga aku. Wih, yang kejadian itu? Iya, terus sempat neror juga di WA, di telepon ke keluarga aku, dan sedangkan aku nggak tahu apa-apa. Posisi ini bukan bohong ya, maksudnya ini benar-benar cerita terburuk aku, sampai nggak mau kayak salah pergaulan lagi gitu. Nah, mereka neror keluarga aku begini, terus keluarga aku nggak percaya, dikirimlah videonya. Ternyata aku tuh lagi diapa-apain sama mereka. Kamu pun melihat dia itu? Dikasih lihat sama mama. Iya, awalnya kan aku udah emang gak sadar kan. Maksudnya dalam tidur itu juga aku nggak tahu aku diapain, segala macam aku nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ada salah satu temen aku pakai nomor handphone biasa lah. Iya. Gitu. Terus ngirim video ke via WhatsApp, diliatin. Terus aku sempat diomelin juga, sempat digebugin juga gara-gara video itu, karena menurut aku kayak aku nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu sama nongkrong. Kan di videonya itu kan bahwa kamu nggak sadar dong. Iya. Orang tua juga tahu kan. Benar-benar tidur. Aku ngeliat aku tuh tidur. Jadi kayak gimana sih kalau orang mabok tuh udah nggak benar-benar nggak sadar. Jadi buka mata cuman gini doang gitu loh. Nah kayak gitu. Masih paham orangnya? Mau saya bantai nggak? Gak usah lah. Gak boleh jahat sama orang, aku nggak pernah diajarin untuk jahat sama orang. Iya betul, bagus tuh. Tapi pandangan Sandi anak-anak Bako Racing ini gimana? Kan identik anak-anak Bako Racing ini kan bertato ya, anak-anak orang saya ini kan maksudnya sahabat ya kan, para sahabat anak-anak Bako Racing kan identik dengan orang ini. Tapi pandangan Sandi ini anak-anak Bako Racing itu bagaimana? Menurut aku tuh Bako Racing tuh bukan ajang kayak pertemuan atau mencari perbestian ya atau sahabat kayak gitu ya. Menurut aku tuh kayak keluarga gitu. Karena awalnya pertama kali aku kenal keluarga Bako Racing ini
di tempat kedai kan. Iya, bener tempat gue di Ten Brother. Iya, dan brother kita ngopi terus nggak lama lagi 1, 2, 3 orang. Awalnya tuh kalau nggak salah aku udah kenalnya sama JJ doang. Oh, sama kameramen. Iya. Sama kameramen. Sama JJ yang hitam manis tuh yang Iya. digemarin banyak wanita-wanita. Yang sekarang gitu namanya diubah jadi Karang. Iya. Yes. Ya, awalnya aku emang Oh, kalau pesen enggak, sama dia bener-bener. terus. Tadi yang dipenggemari oleh wanita-wanita. Iya. Nggak salah. Pokoknya Nggak salah. emang aja gitu ya. Ya nggak sih? Kameramen. Iya. Tapi ke saya ngomongin jomblo mulu. Aduh. Bahaya nih kameramen. Bisa nih. dicek nggak sih WA-nya? Asik. Curiga nih. Iya ngomong saya, aduh jomblo nih bos gitu. Aduh, berarti asik lah ya anak Bako Racing ya. Asik. Maksudnya kayak suatu kebanggaan aku juga bisa kenal sama keluarga Bako Racing. Menurut aku tuh mereka tuh nggak menilai pandang fisiknya ya, Iya, atau iya. materi. Betul. Mereka tuh mandangnya kayak ya udah kayak keluarga aja gitu. Mereka saling ngerangkul, saling gotong royong juga, jadi kayak asik sih orangnya. Gokil juga. Aku lebih demen sama teman-teman yang gila-gila gitu. Nah sekalian dong promosiin kalau kedai kami ini Ten Brother itu bagaimana tuh? Tempatnya nyaman, enak juga untuk karaokean, akustikan, terus buat acara kayak reunian, kumpul-kumpul, kayak acara birthday juga mungkin bisa di situ ya. Karena memang akhir-akhir ini aku lihat juga bisa buat birthday juga gitu. Terus dari menunya? Dari menunya sih enak sih. Dan belum ada beberapa menu juga yang aku cobain, dan harganya pun juga murah. Berarti kenal sama anak Bako Racing tuh awalnya di kedai ya, berarti kan di kedai. Ya, pertama kali kenal sama keluarga Bako Racing tuh nongkrong di kedai, ngopi sama salah satu mantan aku. Nah, setiap mesen itu yang ngelayanin kebetulan JJ ya. Iya, betul JJ. JJ sebelum Kibo, Bang Jai sama yang lain. Iya. JJ terus nih, mepet terus. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian udah lewat seminggu mungkin ya. Kita sudah mulai akrab. Tapi belum bisa tuker-tuker nomor. Terus sama saya pun kayak sekarang nih. Gitu kan. Enggak, sama saya juga sering sapa ya, sering nyapa ya gitu kan. Sering sapa juga, sering sapa menyapa gitu juga kan. gitu. Iya. Saya kok ini aku malah berpikirin kayak ini ownernya bukan sih. Tapi owner nggak kelihatan owner, jadi kayak bener-bener customer aja gitu. Jadi kayak ya aku tamu di situ, dia juga dia tamu gitu. Karena kebetulan kita sering ketemu, sering teks, jadi kayak say goodbye gitu, sering nyapa, sering ngobrol gitu. Belum tahu ya bahwa itu siapa ya kan? Belum tahu kalau Anda itu sebenarnya adalah enggak lah, adalah Teng Satria wajah hitam. Itu. Begitu kenal sama anak Bako Racing, lama di kedai, akhirnya yang saya tanggapi tuh Sandi ini luar biasa, selalu bawa sahabat-sahabatnya ke kedai katanya. Iya, benar sekali. Karena aku tipikal orang yang balik lagi, aku tipikal orang yang sering nongkrong, yang sering ngopi. Maksudnya aku nggak mau merekomendasikan tempat ke teman-teman aku, kecuali aku yang udah ngejelajahin. Aku nyobain dulu menunya kayak gimana, kopinya kayak gimana, atau SS-nya kayak gimana. Menurut aku ini oke, aku bisa merekomendasi ke teman-teman aku. Nah, ayo dong cobain tempat yang biasa gue nongkrong. Terus tanggapan sahabat-sahabat gimana? Awalnya kayak, seriusan? Perasaan PRC itu kayak cuma warung-warung doang kayak gitu deh. Gak mungkin banget ada kedai. Enggak, ini lo harus ikut gua. Lo prepare gue jemput gitu. Udah, akhirnya aku datengin lah ke kedai itu, ketemuin sama mereka. Dan mereka ternyata, weh enak juga ya, asik juga nih. Selain aku ngajak teman aku yang sempat aku ajak ke kedai, mereka pun juga ajak teman-temannya lagi ke kedai. Iya, alhamdulillah, makanya saya salut banget. Jadi itu bergilir-gilir terus tuh, seiring berjalannya waktu. Sebelum ada kedai PRC itu tempat itu kan emang udah lama kan ya? Iya. Udah lama kan, ada kincir, ada ini kan. Itu sebelum jadi kedai itu atau sebelum jadi PRC itu adalah tanah merah. Untuk belajarnya motor dan mobil. Oh, dulunya. Dan kebo ada di situ juga. Nah. Iya, orang kemarin juga kebo masih lewat. Iya. Subuh-subuh mohon maaf itu juga lewat itu. Mau kemana tuh kebo? Kebo juga masih lewat itu. Iya. Nah, terus kenal sama JJ, sama Ibo, Aldi, ya kan? Terus Bang Kolai. Itu luar biasa banget. Saya juga thank you banget sampai Sandi ini
bawa kawan-kawan ke situ gitu kan. Maksudnya yang luar biasa setiap malam itu saya selalu lihat di postingan anak-anak kedai nggak pernah putus itu. Iya. Dari pertama buka sampai sekarang udah 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ya? Apa udah bulan? 2 bulan ya? udah 2 Oh, bulan. iya. Soalnya saya tahu Oh, 2 bulan setengah kayaknya ya? 2 bulan setengah 2 nggak bulan sih? lebih ya. Iya. Karena bentar lagi kan habis kontrakannya. Karena kemarin ada penagihan. Jadi itu kan 3 bulan saya sewa kan itu. Kemarin ada tagihan, itu kapan bayar kan gitu. Tapi ya luar biasa banget adanya Ten Brother ini di PRC menurut saya jadi menghidupkan PRC juga. Iya, Kelihatannya gitu Bener jadi. banget. Kelihatannya sih Iya. gitu kan, tapi entah sih bener apa tidak. Bener, Menurut bener, Sandi bener. gimana? Bener ya? Bener banget itu karena aku tipikal orang yang sering nongkrong di PRC. Maksudnya Heeh. aku tahu nih, wah dari warung ke warung tuh udah pada kenal aku semua sebenarnya. Iya. Dari si Empo, si Tante, si Babe segala macam udah kenal. Jadi kalau Udah. misalkan aku lewat pun kayak, "Wait, mau mana nih?" gitu. "Sini lah." "Iya, nanti ke depan dulu." gitu. Baru kata Brother. Karena aku merekomendasikan dulu ke teman-teman aku yang belum pernah ke Ten Brother gitu. Kalau untuk ke warung-warung kayak gitu kan mereka tuh udah ya udah sama kayak aku, ngalir aja gitu. Dari harga masuk gak? Buat harga anak-anak masuk aku, tongkrongan, anak-anak sekolah. Masuk lah, etis banget kok. Dari harga ya? Iya. Luar biasa. Ya mudah minta doanya juga mudah-mudahan Ten Brother selalu bisa mengumpulkan jadi mencari persahabatan. Ciptain buat tempat tongkrongan itu awalnya karena ada salah satu sahabat saya bilang kalau kita mau usaha itu harus sesuaikan dengan hobi. Iya, benar. Iya Harus kan? banget Harus itu sesuaikan harus dengan banget. hobi. Dan itu penting. Karena hobi saya nongkrong. Aduh saya bingung nih. Bikin apa? Akhirnya saya terciptalah kita bikin usaha buat tongkrongan. Nah makanya alhamdulillah nih menurut Sandi Ten Brother ini kalau untuk tongkrongan ini nyaman kan? Nyaman banget sih. Nyaman ya gitu. Nyaman banget, udah gitu enak juga tempatnya dan ya buat happy enjoy bisa lah di situ. Cuman sayangnya kalau hujan ya. Iya. Kalau hujan kita agak sedikit mendesak-desak ya. Meja yang tadinya cuma 2 jadi 3 digabungin sama orang-orang yang nggak kenal gitu. Iya di situ tuh yang kalau dari hujan. situ atau dari orang yang nggak kenal jadi kenal. Ya Bismillah lah. Bagus itu. Bismillah mudah-mudahan kedepannya makin wow. Amin. Harus dong, harus bercabang lagi kalau bisa. Nah, terus hikmah apa yang bisa diambil dari semua ini? Perjalanan semuanya masuk perjalanan hidup dari Sandi jadi resto babi sampai ke susis, sampai ke admin, sampai nongkrong-nongkrong sama anak-anak Bako Racing. Apa tuh hikmah apa yang bisa diambil oleh Sandi? Awalnya aku tuh nggak pernah kenal sama dunia pertemanan. Aku dunia pertemanan itu karena aku pernah ada rasa trauma juga. Iya betul. Jadi aku tuh nggak pernah nganggap kayak mereka itu teman aku atau sahabat aku benar-benar sahabat. Maksudnya aku mau memposisikan mereka itu adalah teman aku atau sahabat aku. Tapi ketika aku ketemu sama Bako Racing ini, satu kebanggaan adalah mereka tuh nganggap aku tuh kayak adik ya. Adik, keluarga gitu. Jadi enak aja sih, enjoy aja. Welcome juga mereka juga. Luar biasa. Kebanggaan lah ketemu sama keluarga Bako Racing. Dari yang nggak kenal, sampai akrab, sampai gila-gilaan bareng ya. Mohon maaf sampai subuh terus nih. Iya betul. Bukannya anak Bako Racing luar binasa. Luar biasa. Oke, Yoman. Keren. Pesan buat sahabat Bako Racing. Untuk keluarga Bako Racing tetap jadi keluarga yang humble, Amin. Keluarga yang care, tetap Amin. keluarga yang baik. Jangan pernah nilai orang dari fisik atau dari segi materinya. Amin. Rangkul mereka, terus saling gotong royong. Wih, hebat. Thank you Sandi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sandi juga selalu sehat, Amin. Selalu sukses, Amin. Dan jangan pernah melupakan anak-anak Bako Racing. Oke, Brody, thank you banget. Dan kita udah berbincang-bincang sama Sis Sandi ini. Mudah-mudahan kalian bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu kompak, solid, dan luar biasa anak Bako Racing. Maju terus, Uye Yoman.
Bless you. Thank you. Bye. I love you full. Oh yeah.